Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema Rema malam ini adalah diuji dengan api, dengan dasar firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 7 yang saya bacakan berikut ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, penulisan surat 1 Petrus dilatar belakangi oleh situasi pada zaman Rasul Petrus hidup masa itu, ketika orang-orang Kristen mengalami berbagai macam kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan dalam kehidupan mereka, khususnya oleh karena terkait dengan iman dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan tadi digambarkan oleh Rasul Petrus sebagai berbagai-bagai pencobaan yang disebutkan di dalam ayat 6, yang dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai beraneka warna ujian. Petrus tahu apa artinya menghadapi ujian. Petrus ingat betul duka cita karena gagal dalam ujian ketika dia menyangkal Tuhannya pada malam Kristus ditangkap. Tidak diragukan lagi, Petrus juga menghadapi ujian pada masa-masa berikutnya. Dan dia menemukan bahwa selain duka cita yang diakibatkan oleh ujian itu, ada juga manfaat yang Tuhan berikan. Jadi Petrus di sini membagikan hasil khusus dari ujian yang Tuhan izinkan datang ke dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen. Kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan yang dialami oleh orang-orang Kristen, terutama khususnya oleh karena iman dan kesetiaan kepada Kristus, bukanlah tanpa tujuan atau tanpa hasil. Salah satu tujuannya adalah untuk menguji kemurnian atau keaslian atau kesejatian iman kepada Kristus. Saudara sekalian, di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 7, Rasul Petrus memakai gambaran proses pemurnian emas untuk pengujian kemurnian iman tersebut. Emas murni dianggap sebagai bahan paling berharga yang dikenal saat itu di dunia. Bahkan selama berabad-abad, emas murni itu telah dihargai sebagai komoditas yang berharga dan stabil. Sehingga ketika dikatakan bahwa sesungguhnya iman yang murni atau yang sejati itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni, maka itu berarti bahwa iman yang murni atau iman yang sejati itu lebih berharga daripada apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Dari semua unsur yang dikenal oleh manusia, emas adalah salah satu unsur yang paling awet. Emas itu dapat menahan panas yang hebat dan sepertinya tidak bisa dihancurkan. Namun walaupun betapapun awet dan berharganya emas itu bersifat fana dan sementara, sedangkan iman itu bersifat abadi. Jikalau emas yang bersifat fana dan sementara itu harus dimurnikan dengan api, apalagi iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Jika emas saja dimurnikan, apalagi iman kepada Tuhan. Saudara sekalian, seorang pandai emas tentu tidak akan membuang-buang biji emas karena nilai biji emas itu begitu berharga. Pada zaman Alkitab, ketika seorang pandai emas ingin membuat sesuatu dari emas murni, maka ia akan memasukkan biji emas itu ke dalam dapur peleburan yang panas dan dalam waktu yang cukup lama. Pandai emas itu membuat biji emas tadi mengalami panas yang begitu hebat sehingga bentuk awal biji emas itu hancur dan bagian-bagian yang tidak murni terpisah dari bagian-bagian yang murni, sehingga semua kotoran dari biji emas itu akan hilang dalam nyala api. Demikian pula saudara sekalian, Tuhan menghargai iman kepadanya, namun ia mengizinkan kita untuk mengalami beraneka warna ujian di dalam kehidupan ini, bagaikan api, baik melalui kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, khususnya karena iman dan kesetiaan kepada Kristus, untuk membuang berbagai kotoran tanda kutip yang dapat mengganggu pertumbuhan rohani dan pelayanan kita. Saudara sekalian, setelah proses pemurnian itu selesai, pandai emas akan menuangkan emas murni itu dan membentuknya menjadi sebuah benda yang indah dan amat berharga. Menurut kata orang,
pandai emas di timur membiarkan logam emas itu di dalam perapian sampai ia dapat melihat wajahnya sendiri terpantul dari permukaannya. Pandai emas itu akan tahu bahwa pekerjaan pemurnian itu selesai ketika pandai emas itu bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di emas cair itu. Demikian pula saudara sekalian, Tuhan membiarkan kita berada di dalam api ujian sampai kita memantulkan kemuliaan dan keindahan Kristus di dalam hidup kita. Saudara sekalian, iman yang murni tidak bisa dihancurkan. Orang yang beriman murni mungkin mengalami ujian yang berat melalui api kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya, khususnya oleh karena nama Tuhan. Tetapi alih-alih menghancurkan imannya, namun sebaliknya ujian itu justru akan memperdalam dan memperkuat iman murni orang Kristen itu dan membuat realitas imannya nyata. Orang yang beriman murni kepada Kristus akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada saat Kristus kembali kelak. Kemudian iman itu hanya dapat diuji dengan api kesulitan, penderitaan maupun kesengsaraan. Ketika kondisi yang ada itu menguntungkan, mungkin mudah untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi ketika pengakuan tentang Kristus itu bisa berakibat penderitaan dan penganiayaan, maka para pengikut yang biasa-biasa saja atau ikut-ikutan akan hanyut dan hilang di antara orang banyak. Orang yang meninggalkan imannya, tanda kutip, ketika hidup ini terasa sukar, hanyalah membuktikan bahwa sesungguhnya orang itu sama sekali tidak beriman. Saudara sekalian, seorang pandai emas memurnikan emas bukan untuk merusaknya, tetapi untuk memurnikannya dan membuatnya lebih berharga. Begitu pula Tuhan memurnikan iman kita agar membuat kita lebih berharga bagi orang lain maupun juga bagi Tuhan sendiri. Ketika kita memahami ini, kiranya kita melihat ujian atas iman kita sebagai proses pemurnian yang akan mengerjakan hal-hal yang indah ke dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tatkala Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan maupun kesengsaraan terjadi dalam kehidupan kami, khususnya akibat kesetiaan kepada Kristus. Walaupun mungkin di satu sisi kami mengalami duka cita, tetapi kiranya di sisi yang lain kami tetap percaya bahwa hal itu diizinkan oleh Tuhan sebagai ujian untuk memurnikan iman kami di hadapan Tuhan. Agar kiranya dengan demikian kami tetap punya iman dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian, sampai jumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.